Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diarini Aprila, Aryo Dwi Pangga, Afean Auksinara, dan Anissa Rizky Firmani. Kami akan mempresentasikan materi pendidikan sebagai ilmu. Nah, apa aja sih pembahasan hari ini? Pembahasan hari ini mengenai pengertian pendidikan, teori pendidikan, pengertian ilmu pendidikan, syarat pendidikan sebagai ilmu, sifat ilmu pendidikan, pengembangan pendidikan sebagai ilmu, serta implikasi pendidikan sebagai ilmu. Selamat menyimak ya teman-teman. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Menurut Sudomo, pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia seperti kecerdasan, pengendalian diri, spiritual, dan sebagainya. Teori pendidikan. Menurut George F. Naylor, teori pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori sebagai hipotesis. Teori sebagai hipotesis merupakan rangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Dan yang kedua adalah teori sebagai pemikiran yang sistematik. Teori sebagai pemikiran yang sistematik berisi rangkaian pemikiran-pemikiran yang koheren. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Pada dasarnya, sebelum terdapat ilmu pendidikan, manusia sudah mulai mendidik bermodalkan pengalaman yang dimiliki tidak berdasar pada teori bagaimana mendidik yang baik. Hal ini mengacu pada pendidikan yang ada di masyarakat secara umum, yang kemudian berkembang menjadi suatu ilmu dengan objek, sistem, dan metode. Perkembangan ini dimulai di Eropa Barat, tepatnya di Belanda, dan dipelopori oleh Langeveld, yang kemudian pendidikan diakui secara resmi pada tahun 1925. Suatu kawasan studi dapat menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu jika memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu yang pertama, objek studi atau objek kajian. Objek studi ini dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal adalah gejala yang tampak dan diekspresikan dalam keseharian dan menelaah fenomena pendidikan yang ada dalam perspektif yang luas dan integratif. Sedangkan objek material adalah perilaku manusia. Yang kedua ada sistematika. Sistematika ilmu pendidikan jika dilihat secara teoretik dapat dibagi menjadi tiga menurut Dwi Siswoyo, yaitu yang pertama, melihat pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan pendidik. Menurut Nur Muhajir, sistematika ini bertolak dari fungsi pendidikan, yaitu menumbuhkan kreativitas peserta didik, pendidikan kreativitas, menjaga lestarinya nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi, pendidikan moralitas, dan menyiapkan tenaga kerja produktif, pendidikan produktivitas. Yang kedua, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. Hal ini dapat dianalisis dari proses atau situasi pendidikan, yaitu adanya komponen-komponen pendidikan yang secara terpadu saling berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan, yaitu pendidik, pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Yang terakhir, melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosial budaya di masa depan. Menurut Mokhtar Bukhari, ilmu pendidikan memiliki tiga dimensi yang dapat dibedakan sebagai sistematika ilmu pendidikan, yaitu dimensi lingkungan pendidikan seperti pendidikan keluarga, sekolah, dan luar sekolah.
Yang kedua, dimensi jenis-jenis persoalan pendidikan seperti fundasional, persoalan teoritis, struktural, persoalan struktur lembaga pendidikan, dan operasional, persoalan praktis. Yang ketiga adalah dimensi ruang dan waktu. Mencermati pendidikan di masa lampau, masa kini, dan pendidikan di tempat lain secara mendalam dan esensial untuk bisa memperkirakan pendidikan di masa depan berbekal dengan sejarah pendidikan dan pendidikan yang komparatif, pengetahuan tentang praktik pendidikan. Syarat pendidikan sebagai ilmu yang ketiga yaitu metode. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata metodos terdiri dari dua suku kata yaitu meta yang berarti melewati atau melalui dan hodos yang berarti cara, jalan, alat, atau gaya. Metode sendiri yaitu seperangkat cara mengenai hal yang harus dikerjakan dan telah disusun secara sistematis. Metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan terdiri dari metode normatif. Metode normatif berkaitan dengan konsep ideal manusia yang ingin dicapai oleh pendidikan. Metode ini telah menjawab pertanyaan seputar masalah nilai baik dan nilai buruk. Selanjutnya ada metode eksplanatory. Metode ini berkaitan dengan kondisi dan kekuatan apa yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Ilmu pendidikan mendapatkan bantuan dan berbagai teori tentang pendidikan yang mungkin saja dihasilkan oleh ilmu-ilmu lain. Teori pendidikan yang benar memberikan eksplanasi memadai tentang apa yang terjadi di alam dengan disertai bukti-bukti empiris. Yang ketiga yaitu metode teknologis. Metode teknologis mempunyai fungsi untuk mengungkapkan bagaimana cara menjalankan pendidikan menuju keberhasilan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat ada metode deskriptif fenomenologis. Metode ini menguraikan kenyataan yang ada di pendidikan, lalu mengklasifikasikan agar ditemukan sesuatu yang hakiki. Metode yang kelima ada metode hermeneutistis. Metode ini digunakan untuk memahami sebuah kenyataan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur dari kegiatan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keenam ada metode analisis kritis atau filosofis. Metode ini menganalisa tentang istilah, pernyataan, konsep, dan teori yang digunakan dalam pendidikan secara kritis. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai sifat ilmu pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu memiliki sifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan bersifat empiris karena objek ilmu pendidikan yaitu fenomena atau situasi pendidikan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada ilmu pendidikan bersifat rohaniah karena menganggap bahwa peserta didik termasuk manusia yang bersusila dan ingin menjadikannya sebagai manusia susila yang berbudaya maupun beradab. Kemudian ada ilmu pendidikan bersifat normatif karena dapat membedakan antara yang baik ataupun yang buruk terhadap peserta didik atau manusia di sekitarnya. Sebagai ilmu normatif, ilmu pendidikan tidak hanya menjelaskan tentang ilmu, tetapi juga ingin mencapai suatu cita-cita yang ideal atau hidup yang baik. Kemudian ada pendidikan bersifat historis karena memberikan teori sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat kebudayaan dan memberikan makna filosofis yang berpengaruh pada zaman-zaman tertentu. Dan ada juga ilmu pendidikan bersifat teoritis karena memiliki pemikiran yang terstruktur dan sistematis dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang terakhir ada ilmu pendidikan bersifat praktis. Ilmu pendidikan bersifat praktis karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan secara langsung dan ditujukan dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan sebagai ilmu. Ilmu pendidikan memiliki dasar yang sekaligus juga sebagai sumbernya, yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan saling berkaitan dalam pengembangan pendidikan sebagai ilmu. Dalam perkembangan ilmu, perlu dilakukannya kajian mengenai fondasi-fondasi pendidikan itu sendiri.
Menurut Van Cleef Morris, fondasi pendidikan dibagi menjadi dua bentuk umum. Yang pertama, fondasi-fondasi historis dan filosofis tentang pendidikan. Yang kedua, fondasi-fondasi sosiologis dan psikologis tentang pendidikan. Studi-studi pada fondasi historis dan filosofis tentang pendidikan berhubungan dengan strategi, jangka panjang, dan karakter lembaga pendidikan. Sedangkan studi-studi pada fondasi-fondasi sosiologis dan psikologis meneliti proses edukasi sebagai suatu usaha taktik dalam membentuk tingkah laku individu dan kelompok. Dalam perkembangan sekarang ini, fondasi-fondasi pendidikan selain meliputi fondasi yang di atas, Reitman menambahkan pendidikan komparatif dan sekarang yang sedang dikembangkan meliputi antropologi pendidikan, politik pendidikan, ekonomi pendidikan, dan estetika pendidikan. Reitman tahun 1977. Dan pembahasan terakhir dari materi ini adalah implikasi pendidikan sebagai ilmu. Tentunya setelah memahami tentang pendidikan sebagai ilmu dengan segala sifat yang dimilikinya, pertanyaan berikutnya adalah implikasi pendidikan sebagai ilmu tersebut bagi praktik pendidikan, baik para ilmuwan maupun pendidik, maupun siapa saja yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dari layar dijelaskan ada 3 poin utama implikasi pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, bahwa ilmu pendidikan atau siapapun yang bekerja dalam bidang pendidikan hendaknya memahami secara konseptual mengenai hakikat pendidikan sebagai ilmu beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan. Yang kedua, berdasarkan pemahaman yang benar atas konsep dan sifat-sifat yang dimiliki oleh ilmu pendidikan, diharapkan orang lalu mempunyai kesadaran dan kemauan untuk ikut mengembangkan ilmu pendidikan tersebut ke arah yang diidealkan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pendidikan ke arah yang diidealkan mensyaratkan pentingnya ilmuwan pendidikan dan siapapun yang bekerja di bidang pendidikan memiliki kata hati akademik untuk bersungguh-sungguh dalam mengembangkan ilmu pendidikan dengan berdasarkan pada asas-asas moral keilmuan dan etika keilmuan yang berlaku, seperti bahwa pengembangan ilmu pendidikan hendaknya dilakukan dalam rangka mencari kebenaran, dilakukan dengan penuh kejujuran, mengandalkan argumentasi yang rasional, tidak merendahkan kodrat dan martabat manusia, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman semua. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau masih yang belum dipahami, teman-teman bisa banget baca kembali PDF yang kami sertakan, serta boleh bertanya ke salah satu kontak di antara kami berempat. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.